Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10. Pada video materi kali ini kami akan memaparkan mengenai korelasi kendal tau, dimulai dari pengertian, langkah-langkah pengerjaan, hingga contoh soalnya. Oke, apa yang dimaksud dengan korelasi kendal tau? Korelasi kendal tau adalah suatu cara untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang memiliki skala ordinal dengan data yang berbentuk skor yang dapat di-ranking. Berikut adalah langkah pengerjaan pada korelasi kendal tau. Yang pertama, yaitu membuat hipotesisnya. H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara, dan H1 atau H alternatif sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara. Lalu yang kedua adalah uji statistik korelasi kendal tau. Rumusnya sebagai berikut. Tau sama dengan 2 kali S dibagi N dikali N kurang 1, di mana tau adalah koefisien korelasi kendal tau, S adalah selisih jumlah konkordan dan jumlah diskordan, N adalah banyaknya sampel. Oke, jika terdapat data yang kembar, maka lakukan perhitungan dengan faktor koreksi. Menggunakan rumus sebagai berikut. Tau sama dengan 2 dikali S dibagi akar N dikali N dikurang 1 dikurang TX dikali akar N dikali N dikurang 1 dikurang TY. Mana untuk mendapatkan TX dan TY yaitu sigma T dikali T dikurang 1. TX dan TY adalah banyaknya observasi berangka sama pada variabel X dan variabel Y. Langkah ketiga, uji signifikansi. Untuk sampel kecil, jika N lebih kecil atau sama dengan 10, tolak H0 jika p-value lebih kecil atau sama dengan alpha. Untuk sampel N di atas 10 sampai dengan 30, tolak H0 jika p-value lebih kecil atau sama dengan alpha dibagi 2. Untuk sampel besar N di atas 10, tau aproksimasi berdistribusi normal menggunakan rumus sebagai berikut. Z hitung sama dengan tau dibagi akar 2 dikali 2 dikali N ditambah 5 dibagi 9 dikali N dikurang 1. Jika Z hitung lebih besar atau sama dengan Z table, maka tolak H0. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Dalam sebuah penelitian, dosen ingin mengetahui apakah nilai mata kuliah statistik teori mempunyai hubungan dengan nilai mata kuliah statistik praktik. Penelitian mengambil sampel sebanyak 12 mahasiswa secara acak dan diperoleh hasil sebagai berikut. Apakah ada hubungan nilai mata kuliah statistik teori dengan mata kuliah statistik praktik? Gunakan tingkat signifikansi 1%. Lanjut ke jawaban. Pertama, kita buat hipotesisnya, di mana H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ranking skor hasil belajar statistik teori dengan statistik praktik mahasiswa di tingkat populasi. Dan H1 sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara ranking skor hasil belajar statistik teori dengan statistik praktik mahasiswa di tingkat populasi, di mana kita menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 1% atau 0,01. Langkah selanjutnya yaitu membuat ranking berdasarkan urutan mahasiswa. Ranking dari 1 sampai 12, di mana dimulai dari nilai yang paling rendah ke nilai yang paling tinggi, sehingga didapatkan ranking teori dan ranking praktik seperti yang terlihat di tabel tersebut.
Lalu, urutkan peringkat atau ranking skor statistik teori atau variabel X, dimulai dari ranking 1 sampai dengan 12, di mana statistik praktik dan ranking praktik mengikuti sortiran dari statistik teori, sehingga hasilnya yang terlihat pada tabel tersebut. Oke, berikutnya cari nilai S dengan menentukan nilai konkordan dan diskordan terlebih dahulu, di mana untuk menentukan nilai konkordan dan diskordan, kita cukup memperhatikan kolom ranking praktik atau variabel RY. Sekarang kita cari konkordan dan diskordan mahasiswa nomor 4 atau baris pertama, di mana RY sama dengan 1, maka konkordannya adalah di bawah baris ranking 1 ada berapa angka yang lebih besar dari angka 1, di mana di situ ada 5, 2, 6, 7, 3, 4, 10, 11, 8, 9, dan 12, sehingga konkordan sama dengan 11. Diskordan merupakan kebalikan dari konkordan, yaitu di bawah baris ranking 1 ada berapa ranking yang lebih kecil dari ranking 1. Karena ranking 1 merupakan ranking yang paling kecil, maka diskordan sama dengan 0. Kita lanjut ke mahasiswa nomor 3, di mana RY sama dengan 5, maka konkordannya adalah di bawah baris 5 yang lebih besar dari ranking 5, yaitu ranking 6, 7, 10, 11, 8, 9, dan 12. Konkordan sama dengan 7. Untuk diskordan di bawah baris ranking 5 yang lebih kecil dari ranking 5. Di situ ada 2, 3, dan 4. Diskordan sama dengan 3. Lakukan perhitungan tersebut sampai mahasiswa ke 10, sehingga didapatkan sigma dari konkordan sama dengan 55 dan sigma dari diskordan sama dengan 11. S sama dengan 55 dikurang 11 sama dengan 44. Nah, setelah kita mendapatkan nilai S, maka kita sudah bisa menghitung nilai koefisien korelasi kendall taunya. Karena tidak ada data yang kembar, maka yang kita gunakan adalah rumus tau sama dengan 2 dikali S dibagi N dikali N dikurang 1. 2 dikali 44 dibagi 12 dikali 12 dikurang 1. Sehingga tau sama dengan 0,6667. Langkah selanjutnya yaitu uji signifikansi. Cek jumlah sampel. Jika N lebih besar dari 10, maka gunakan pendekatan normal dengan rumus sebagai berikut. Sehingga didapatkan Z hitung sama dengan 3,0167. Langkah selanjutnya yaitu menentukan Z-table. Untuk menentukan Z-table, yaitu probability sama dengan 1 dikurang alpha dibagi 2. 1 dikurang 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,995. Kita lihat tabel Z di sebelah kiri. Kita cari angka 0,995. Sehingga Z-table yang kita dapatkan adalah 2,575. Oke, kita masuk ke tahap akhir yaitu keputusan. Karena sampel besar atau N di atas 10, maka yang kita gunakan adalah tolak H0 jika Z hitung lebih besar atau sama dengan Z-table atau p-value lebih kecil atau sama dengan alpha dibagi 2. Oke, lanjut. Karena Z hitung lebih besar dari Z-table, yaitu 3,0167 lebih besar dari 2,575, maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 1%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa
ada hubungan antara nilai mata kuliah statistik teori dengan nilai mata kuliah statistik praktik. Demikian video materi mengenai korelasi kendal tau dari kami kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.